Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Permana dengan NIM 2031501500750 akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Yang pertama adalah bab 9 tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Tujuan kemampuan yang dipelajari: 1. Menjelaskan bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. 2. Menyebutkan dan mendefinisikan langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru dan pertimbangan utama dalam pengelolaan proses ini. 3. Menggambarkan tahap-tahap siklus produk. Ide produk baru. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber. Ide produk baru, sumber internal dan eksternal. Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal. Perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Ide lain datang dari sumber eksternal, dengan mengadakan survei dan kelompok, fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan. Perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen, pesaing serta distributor dan pemasok. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Proses pengembangan produk baru. Tahap-tahap. 1. Proses dimulai dengan penciptaan ide. 2. Berikutnya penyaringan ide yang mengurangi jumlah ide berdasarkan kriteria perusahaan sendiri. 3. Ide lolos dari tahap penyaringan ini dilanjutkan ke tahap pengembangan konsep produk, di mana versi detail ide produk baru dinyatakan dalam segi konsumen yang berarti. Dalam tahap berikutnya, pengujian konsep produk baru diuji dengan sekelompok konsumen sasaran untuk menentukan apakah konsep mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Konsep yang kuat diteruskan ke pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk. Dalam tahap analisis bisnis, tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba bagi produk baru dilakukan untuk menentukan apakah produk baru itu memuaskan tujuan perusahaan. Dengan hasil yang positif, di sini ide menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran uji, dan akhirnya diluncurkan selama tahap komersialisasi. Pendekatan yang berhasil. Pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekedar proses melalui sekelompok tahap. Perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis, holistik untuk mengelola proses ini. Pengembangan produk baru yang berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Siklus hidup produk. Masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva bentuk S yang terdiri dari 5 tahap. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan yang menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Berikutnya, tahap kedewasaan, ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil. Terakhir, produk memasuki tahap penurunan, di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanen, atau menyingkirkan produk. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksudkan. Banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distributor potensial. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas dan saluran distribusi baru. Mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, dan menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Selama siklus hidup produk. Dalam tahap kedewasaan,
Perusahaan terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran. Ketika modifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, atau gaya menarik pengguna baru atau menginspirasi lebih banyak penggunaan. Ketika memodifikasi bauran pemasaran, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar, memanen produk, mengurangi biaya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk menjual ke perusahaan lain atau melikuidasi produk pada harga dan jasa. Masalah tambahan produk, tanggung jawab sosial. Masalah pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasar, produk, dan jasa internasional. Pemasar internasional harus memutuskan beberapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan. Bab 10. Penetapan harga produk, memahami dan menanggap nilai pelanggan. 1. Menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan harga dan mendiskusikan pentingnya penetapan harga pada lingkungan saat ini yang terus-menerus berubah. 2. Mendiskusikan pentingnya memahami persepsi nilai pelanggan pada saat menetapkan harga. 3. Mendiskusikan pentingnya biaya perusahaan dan biaya produk pada saat penetapan harga. 4. Mengidentifikasikan dan mendefinisikan faktor-faktor internal dan eksternal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga perusahaan. Perusahaan saat ini menghadapi lingkungan harga yang sangat ganas dan cepat. Perusahaan yang berhasil menciptakan nilai pelanggan dengan aktivitas bauran pemasaran lain masih harus menangkap nilai ini dalam harga yang perusahaan hasilkan. Bab ini melihat pertimbangan-pertimbangan internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga dan meninjau pendekatan penetapan harga secara umum. Harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, atau dapat didefinisikan lebih luas sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa. Harga, elemen penting dalam bauran pemasaran. Meskipun peranan faktor non-harga makin meningkat pada proses pemasaran modern, harga tetap menjadi elemen penting dalam bauran pemasaran. Karena harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Semua elemen lainnya melambangkan biaya. 2. Harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran. 3. Tidak seperti fitur produk dan komitmen saluran, harga dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cepat. Penetapan harga. Tantangan penetapan harga adalah menemukan harga yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar untuk nilai pelanggan yang diciptakannya. Banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani penetapan harga. Keputusan penetapan harga dan persaingan harga merupakan problem utama bagi banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani penetapan harga. Keputusan penetapan harga dan persaingan harga merupakan problem utama bagi banyak eksekutif pemasaran. Problem penetapan harga juga sering timbul karena manajer terlalu cepat untuk menurunkan harga. Harga terlalu berorientasi pada biaya daripada nilai pelanggan yang diciptakan atau harga tidak selaras dengan bauran pemasaran lainnya. Persepsi nilai pelanggan. Penetapan harga yang baik dimulai dengan memahami keseluruhan nilai suatu produk atau jasa yang diciptakan bagi pelanggan dan menetapkan harga yang dapat menangkap nilai tersebut. Persepsi pelanggan dari nilai produk menetapkan batas atas harga. Bila pelanggan merasa bahwa harga lebih besar daripada nilai produk, mereka tidak akan membelinya. Penetapan harga berdasarkan nilai menggunakan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjual sebagai kunci dari penetapan harga. Perusahaan dapat mengejar salah satu dari dua jenis penetapan harga berdasarkan nilai. Penetapan harga berdasarkan nilai yang baik termasuk menawarkan kombinasi yang tepat dari kualitas dan layanan yang baik pada harga yang wajar.
Harga murah setiap hari atau EDLP adalah contoh strategi ini. Penetapan harga berdasarkan nilai tambahan mencakup penggunaan fitur dan layanan untuk mendiferensiasikan tawaran perusahaan dan mendukung pengenaan harga yang lebih tinggi. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan berada di antara tingkat harga yang terlalu tinggi untuk menciptakan sebuah permintaan dan tingkat harga yang terlalu rendah untuk menciptakan laba. Persepsi pelanggan tentang nilai menetapkan batas atas harga, sedangkan biaya perusahaan dan produk menetapkan batas bawah harga. Bila perusahaan memberikan harga di bawah biayanya, perusahaan akan mengalami kerugian. Penetapan harga berdasarkan biaya meliputi penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk ditambah tingkat pengambilan yang wajar untuk usaha dan resiko. Biaya merupakan pertimbangan penting dalam penetapan harga. Namun, penetapan harga berdasarkan biaya cenderung digerakkan oleh produk dan bukannya digerakkan oleh pelanggan. Perusahaan mendesain apa yang menurutnya merupakan produk yang bagus dan menetapkan harga yang dapat menutupi biaya dengan suatu margin keuntungan. Bila ternyata harga terlalu tinggi, perusahaan harus berkompromi untuk markup yang lebih rendah atau penjualan yang lebih rendah. Keduanya menghasilkan laba yang mengecewakan. Perusahaan harus mengawasi biaya dengan cermat. Bila biaya perusahaan lebih besar daripada biaya pesaing untuk memproduksi dan menjual produk, perusahaan harus mengenakan harga yang lebih tinggi atau mendapat laba lebih sedikit sehingga menyebabkan kerugian kompetitif. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan variabel untuk setiap tingkat produksi. Manajemen ingin mengenakan biaya yang setidaknya sanggup menutupi biaya total pada suatu tingkat produksi tertentu. Untuk menetapkan harga secara bijaksana, manajemen juga perlu mengetahui bagaimana biaya mereka bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda dan akumulasi pengalaman produksi. Penetapan harga berdasarkan biaya termasuk penetapan harga berdasarkan biaya plus dan penetapan harga berdasarkan titik impas atau penetapan harga berdasarkan sasaran keuntungan. Faktor internal dan eksternal lainnya. Faktor internal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu keseluruhan strategi pemasaran perusahaan, tujuan, bauran, dan organisasi penetapan harga. Harga hanyalah salah satu elemen dari strategi pemasaran perusahaan yang lebih luas. Bila perusahaan memilih pasar sasaran dan positioning secara cermat, maka bauran pemasaran termasuk harga akan mengikutinya. Beberapa perusahaan memposisikan produk mereka terhadap harga dan kemudian menyesuaikan keputusan bauran pemasaran lain terhadap harga yang ingin mereka kenakan. Perusahaan lain tidak menekankan harga dan menggunakan bauran pemasaran lain untuk menciptakan posisi non-harga mereka. Tujuan penetapan harga pada umumnya termasuk bertahan hidup, memaksimalisasi keuntungan saat ini, kepemimpinan pangsa pasar, atau mempertahankan pelanggan dan membangun hubungan. Keputusan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, distribusi, dan keputusan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif. Terakhir, untuk mengkoordinasikan tujuan dan keputusan penetapan harga, manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab menetapkan harga. Faktor eksternal lainnya dalam pertimbangan penetapan harga yaitu kondisi alamiah pasar dan permintaan, strategi dan harga pesaing, dan faktor lingkungan seperti ekonomi, kebutuhan penyalur, dan tindakan pemerintah. Kebebasan penetapan harga oleh penjual bervariasi untuk setiap jenis pasar. Pada akhirnya, pelanggan memutuskan apakah perusahaan telah menetapkan harga dengan benar. Pelanggan menimbang antara harga terhadap nilai anggapan untuk menggunakan produk. Bila harga melebihi jumlah nilai, pelanggan tidak akan membelinya. Sehingga perusahaan harus memahami konsep seperti kurva permintaan atau hubungan harga permintaan dan elastisitas harga atau sensitivitas konsumen terhadap harga. Konsumen juga membandingkan harga suatu produk dengan harga produk pesaingnya. Sebuah perusahaan harus mempelajari siklus hidup produk life cycle. Siklus hidup produk atau produk life cycle atau PLC adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Suatu produk dikatakan memiliki siklus hidup didasari oleh kenyataan bahwa produk memiliki umur yang terbatas, penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda,
Masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Lawan naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Produk memerlukan strategi pemasaran keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk. Siklus hidup terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahap penemuan dan pengembangan produksi. Yang kedua adalah tahap perkenalan atau introduction. Yang ketiga adalah tahap pertumbuhan atau growth. Yang keempat adalah tahap kedewasaan atau maturity. Yang kelima adalah tahap penurunan atau decline. Kasus memasarkan produk baru. Perusahaan X ingin memasarkan produk baru dengan nama dagang Aulin atau name sulit. Anda sebagai manajer pemasaran diminta untuk memasarkan produk Aulin tersebut. Bagaimana strategi pemasaran yang Anda lakukan terhadap produk Aulin tersebut? A. Tahap penemuan dan pengembangan produk. Dalam meluncurkan sebuah produk baru, perusahaan harus mengambil 4 keputusan, yaitu 1. Bilakah atau timing. 2. Di mana atau strategi geografis. 3. Kepada siapa atau prospek pasar sasaran. 4. Dengan cara bagaimana atau strategi pemasaran pendahuluan. Tahap perkenalan atau introduction. Dengan mempertimbangkan harga dan promosi, manajemen dapat mengikuti salah satu dari 4 strategi berikut ini. 1. Strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi. 2. Strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi. 3. Strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategi. 4. Strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi. C. Tahap pertumbuhan atau growth. Strategi ini yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah menyempurnakan mutu produk dan menambahkan model dan ciri khas produk baru dan gaya yang lebih baik. Berusaha memasuki segmen pasar yang baru, mencari saluran distribusi yang baru, dan mengalihkan pesan iklan dari pembentukan kesadaran akan produk kepada keyakinan dan pembelian produk. Dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang peka harga. D. Tahap kedewasaan atau maturity. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini: 1. Modifikasi pasar, yaitu adalah memperluas jumlah pemakai merek, meningkatkan tingkat pemakaian pemakai. 2. Modifikasi produk. 3. Modifikasi bauran pemasaran, marketing mix atau marketing mix. 1. Modifikasi pasar. Volume sama dengan jumlah pemakai merek kali tingkat pemakaian per pemakai. Jumlah pemakai merek dapat diperluas dengan cara: 1. Mengubah orang bukan pemakai. 2. Memasuki segmen pasar baru. 3. Memenangkan pelanggan pesaing. Sedangkan strategi untuk meningkatkan tingkat pemakaian per pemakai adalah: 1. Penggunaan lebih sering. 2. Lebih banyak pemakaian per peristiwa. 3. Penggunaan baru dan lebih bervariasi. 2. Modifikasi produk. Peningkatan kualitas atau quality improvement. 2. Peningkatan keistimewaan atau feature improvement. Peningkatan gaya atau style improvement. 3. Modifikasi bauran pemasaran atau marketing mix. 1. Harga, distribusi, periklanan, promosi penjualan. Tahap penurunan atau decline. 1. Mengidentifikasi produk lemah. 2. Menentukan strategi pemasaran. 3. Keputusan penghentian. Penutup. Konsep siklus hidup produk sangat baik digunakan untuk menginterpretasikan dinamika produk dan pasar kelemahan. Dari konsep ini, yaitu kurang dapat digunakan sebagai alat prediksi karena sejarah penjualan menunjukkan pola yang beragam dan tahap-tahap itu berbeda durasinya. Selain itu, perusahaan juga menemui kesulitan untuk mengetahui tahapan apa suatu produk sedang berada. Demikian UAS tentang bab 9 dan bab 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.